Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-93. Nah, pada episode spesial part ke-92 sebelumnya itu terjadi penyerangan terhadap tim Kakashi dan Boruto. Namun Boruto dengan sigap langsung menembakkan dua orang sekaligus. Di samping itu ternyata Guren sedang memantau mereka dari kejauhan. Dan sekarang tersisa dua anak buah Gurennya masih hidup. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan asap yang hilang karena angin Uzuhiko. Sambil mendekati Hinata, Boruto berkata, "Apa kau tidak apa-apa?" Hinata membalas, "Terima kasih Boruto." Di sisi lain tempat ternyata Guren sedang memantau mereka. Sambil tersenyum, Guren berkata, "Ternyata ada si ninja peniru ya." Lalu bocah berambut kuning itu mahir juga. Ketika dia fokus mengawasi mereka, dia tiba-tiba kehilangan jejak Boruto. Melihat hal tersebut, Guren pun heran berkata, "Kemana orang itu?" Tiba-tiba Boruto berkata, "Rupanya kau dalang dari semua ini." Mendengar suara Boruto, Guren pun membalikkan badannya. Ternyata Boruto berada di sebuah pohon yang berada di belakang Guren. Melihat Boruto, Guren langsung menembakkan kristal ke arahnya. Namun Boruto langsung melakukan siden dan menghancurkan seluruh tembakan kristal. Di sisi lain, Guren langsung berlari ke arah Boruto dan melayangkan senjata. Namun Boruto langsung menangkis serangan Guren dengan pedang kusanagi yang dilapisi siden. Ketika kedua senjata itu beradu, tiba-tiba senjata milik Guren hancur. Melihat hal tersebut, Guren pun terkejut dan berkata, "Mustahil." Ketika Guren lengah, Boruto langsung menendang Guren hingga menabrak sebuah pohon. Mendengar kekacauan dan hantamannya tak jauh dari lokasi mereka, Kakashi pun terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi?" Di sisi lain, anak buah Guren tahu kalau Guren dalam kondisi yang berbahaya. Karena hal tersebut, mereka bergegas untuk pergi ke tempat Guren. Namun Sarada langsung menghalangi mereka dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan kalian pergi." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Sarada mengaktifkan mata Sharingan. Lalu dua orang itu pun terkena genjutsu sehingga mereka bertarung satu sama lain. Melihat kejadian itu, Kakashi berkata, "Genjutsu." Di sisi lain, Kiba yang melihat mata Sharingan Sarada pun terkejut. Kiba berkata, "Mata Sharingan." Tak lama setelah itu, Shino langsung menggunakan serangannya untuk melumpuhkan dua orang itu. Adegan pun beralih ke Guren yang bersandar di sebuah pohon dan tidak bergerak. Di sisi lain, Boruto pun menghampiri Guren sambil memegang sarung pedang kusanagi. Ketika cukup dekat, tiba-tiba Guren langsung bangun dan menyerang Boruto dengan memunculkan jarum kristal yang ada sekeliling Boruto. Sambil tersenyum, Guren berkata, "Kali ini kau pasti akan mati." Namun Boruto langsung mengangkat pedangnya dan menghancurkan semua kristal yang hendak menyerang. Melihat gaya perbedaan Boruto yang mirip dengan Sasuke, Guren pun terkejut dan berkata, "Gaya bertarung itu sama seperti ujian Sasuke." Ketika merasa terancam, Guren langsung membuat dinding kristal yang sangat besar untuk menghalangi Boruto. Lalu dia pun mengeluarkan naga kristal dan lari dari tempat tersebut. Melihat Guren yang terbang, Boruto pun tidak mengejar dan malah menatapnya dengan tatapan yang dingin. Sementara itu, Guren dalam keadaan panik langsung pergi ke lokasi Kabuto yang ada di tepi laut. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Boruto langsung menggunakan tinjunya untuk menghancurkan dinding kristal tersebut. Setelah selesai, Boruto langsung menggunakan Hiraishin dan tiba ke tempat Sarada. Sambil berbisik ke Sarada, Boruto berkata, "Aku tidak tahu apa yang direncanakan oleh Orochimaru, tapi ini sudah melampaui batas. Sebenarnya apa tujuannya?" Di sisi lain, Kakashi berkata, "Ada apa Boruto?" Boruto membalas, "Sepertinya pimpinan mereka berlari ke arah tepi laut. Kita harus mengejarnya sebelum kehilangan jejak." Adegan pun beralih ke Guren yang berada di sebuah perahu bersama Kabuto dan Yukimaru. Kabuto berkata, "Sepertinya kau sedang kesulitan melawan orang itu ya." Mendengar perkataan Kabuto, Guren membalas, "Orang itu, siapa yang kau maksud?" Kabuto melanjutkan perkataannya, "Maksudku adalah pria dengan rambut kuning dengan jubah hitam." Guren membalas, "Kau mengenalnya?" Kabuto berkata kembali, "Dia adalah rekan kerja sama kami. Namanya adalah Uzumaki Boruto. Wajar saja kau tidak bisa mengalahkannya, karena dia saja mampu untuk mengalahkan Tuan Orochimaru." Mendengar perkataan Boruto, Guren pun sangat terkejut dan berkata, "Dia bisa mengalahkan Tuan Orochimaru?" Kabuto membalas, "Benar, aku tidak berbohong." Sambil mengeluarkan helm yang aneh, Kabuto berkata pada Yukimaru, "Baiklah, sekarang pasang helm ini, dan jangan lupa untuk minum obat." Melihat jumlah pil tersebut, Guren pun menegur kalau itu terlalu banyak. Namun Kabuto bersikeras karena ini adalah keinginan dari Orochimaru.
Tak lama setelah itu, Guren langsung membuat pilar kristal yang besar di sekeliling mereka. Lalu tiba-tiba Yukimaru berteriak kesakitan karena efek dari obatnya yang lain. Terlihat keluar pancar sinar cakra di atas langit. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul monster berekor 3 di permukaan laut tepat di hadapan mereka. Melihat monster ekor 3, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Kabuto berkata, di luar dugaan. Melihat pancar kekuatan yang terus keluar, Kabuto langsung menahan Yukimaru. Di sisi lain, Guren yang khawatir berkata, jika dia gagal apa yang akan terjadi? Kabuto membalas, tugasmu adalah menghentikan itu terjadi. Sambil terus menahan Yukimaru, Kabuto berkata dalam hati, bahkan kekuatan Yukimaru belum bisa mengendalikan Sanbi. Tak lama setelah itu, Yukimaru pun akhirnya pingsan. Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang melompati pohon demi pohon. Kiba berkata, seberapa jauh lagi Boruto? Boruto membalas, sebentar lagi kita sampai. Setelah mengatakan hal tersebut, akhirnya mereka keluar dari hutan dan melihat Sanbi yang sedang mengamuk di tengah laut. Melihat Sanbi, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Boruto berkata, kenapa Sanbi ada di sini? Dan bukankah itu Kabuto dan wanita tadi? Tanpa basa-basi, Boruto langsung melesat dengan cepat ke arah mereka. Melihat Boruto, Kakashi berkata, tunggu dulu Boruto. Namun Boruto telah jauh dan tidak bisa mendengar perkataan Kakashi. Adegan pun beralih ke Guren yang sedang bertarung melawan Sanbi. Sambil berlari, Guren langsung melakukan tombak es yang sangat besar untuk menyerang Sanbi. Lalu Guren pun melompat dan langsung mengangkat tombaknya. Namun kristal itu hancur seketika karena gelombang suara dari Sanbi. Ketika Sanbi menyerang balik Guren, tiba-tiba Boruto datang dan menghantam wajah Sanbi sehingga dia pun terpental sangat jauh. Melihat hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Kiba berkata, mustahil. Dia memukul monster itu hingga terbang jauh. Di sisi lain, Guren pun juga terkejut karena Boruto telah menyelamatkannya. Guren berkata, kau menyelamatkanku. Terlihat Boruto tidak merespon perkataan dari Guren. Di sisi lain, monster itu kembali mengamuk dan hendak mengeluarkan Bijudama. Melihat Bijudama, Kakashi pun terkejut dan berkata, sepertinya itu sangat berbahaya. Cepat menjauh dari sana Boruto. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Boruto langsung menggunakan Shidan dan melemparkannya seperti anak panah ke atas langit. Melihat Boruto yang bertindak aneh, semua orang di sana pun heran. Sementara itu, Kabuto langsung pergi agar tidak ketahuan oleh Boruto. Setelah cukup lama melemparkan Shidan, tiba-tiba turun hujan yang sangat deras sehingga pandangan orang menjadi tidak jelas ketika melihat Boruto. Di sisi lain, Guren yang heran berkata, dia menurunkan hujan secara paksa. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, dia pun melihat sinar biru yang berada di tangan kanan Boruto. Guren berkata kembali, cahaya apa itu? Ternyata Boruto sedang menggunakan segel karma. Sambil menatap ke arah Sanbi, Boruto berkata, sepertinya kau cukup liar ya. Dengan cepat, Sanbi langsung menembakkan Bijudama ke arah Boruto. Namun Boruto berhasil menyerap Bijudama tersebut menggunakan segel karma. Melihat Bijudama yang tiba-tiba menghilang, Guren pun terkejut dan berkata, sepertinya Bijudama itu telah diserap. Apa yang terjadi? Sementara itu, Sarada pun tahu kalau Boruto sedang menggunakan segel karma. Di sisi lain, Hinata pun menggunakan mati Byakugan dan terkejut karena tidak menemukan cakra Boruto. Hinata berkata, mustahil. Aku tidak menemukan cakra Boruto. Mendengar perkataan Hinata, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Kakashi berkata, apa katamu? Apa jangan-jangan dia terkena ledakan itu? Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba mereka melihat sesosok bayangan yang melayang di hadapan mereka. Tak hanya itu saja, sosok itu juga mempunyai segel cahaya di tangan kanannya. Melihat hal tersebut, Kiba berkata, siapa orang itu? Di sisi lain, Sarada berkata dalam hati, Boruto, kau. Adegan pun beralih ke Guren yang terkejut melihat Boruto yang terbang. Guren berkata, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Orang itu melayang. Di sisi lain, Boruto langsung melakukan Odama Rasengan dan menyerang Sanbi. Terlihat Sanbi terkena Odama Rasengan dan masuk ke dalam lautan kembali. Ketika Boruto turun ke permukaan laut, ternyata dia sudah kehilangan jejak Sanbi. Tak hanya Sanbi saja, dia juga kehilangan jejak dari Guren dan rekannya. Boruto berkata, tampaknya di sini baik-baik saja. Adegan pun beralih ke Obito yang sedang berjalan sendirian di hutan. Terlihat dia mengingat perkataan Pete tentang Sarada. Mengingat hal tersebut, Obito berkata, uji Sarada ya, ini sangat menarik. Aku tidak sabar melihat orang itu. Adegan pun beralih ke Sarada kembali. Kakashi berkata, sulit sekali melihat jika dari tempat ini. Tapi jika aku turun pasti sangat berbahaya. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Boruto tiba-tiba muncul di samping Sarada menggunakan Hiraishin. Boruto berkata, aku kehilangan jejak Sanbi dan orang itu. Melihat Boruto, Kakashi pun akhirnya lega dan berkata, syukurlah kau selamat Boruto. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Di sisi lain, Hinata berkata, aku tadi tidak merasakan cakramu Boruto. Apa yang terjadi? Boruto membalas, sekarang bukan saatnya untuk menanyakan itu.
Sepertinya Orochimaru berniat ingin menjadikan anak bersama guru itu menjadi Jinchuriki. Tak hanya itu saja, tampaknya ini akan melebar luas hingga sampai ke telinga Akatsuki. Kita butuh orang yang bisa menguasai jutsu penyingkir sekaligus memanggil Sanbi. Hari ini aku akan menjemput mereka di desa Konoha. Sementara aku pergi, kalian carilah tempat untuk istirahat. Dan Adega pun habis sampai di sini. Berkat kekuatan Boruto, Guren dan Sanbi berhasil dipukul mundur olehnya. Karena niat Orochimaru sudah ketahuan, Boruto memutuskan untuk memanggil orang-orang dari Konoha untuk membantu penyegelan monster berekor 3. Tak hanya itu saja, kita juga diperlihatkan Obito yang berada di hutan dan memikirkan Uchiha Sarada. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-94. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.